Tak disangka, legenda Brazil Marcelo justru terpukau dengan permainan timnas Indonesia U17. Ada apa di balik reaksinya ini? Doha menjadi saksi bagaimana semangat anak-anak Garuda Muda membakar malam yang panas di Qatar. Sorotan lampu Stadion Aspire Zone menyoroti wajah-wajah muda yang bermain tanpa rasa takut, meski lawan di hadapan mereka adalah tim besar sekelas Brazil. Pertandingan antara Indonesia U17 melawan Brazil U17 berakhir dengan skor 4-0. Namun cerita sebenarnya di lapangan jauh lebih dalam dari sekadar angka di papan skor. Sorakan penonton memenuhi stadion saat peluit panjang berbunyi. Namun, di tengah euforia kemenangan Brazil, banyak mata tertuju pada tim berkaus merah putih yang meninggalkan lapangan dengan kepala tegak. Mereka mungkin kalah, tapi rasa hormat yang didapat malam itu menjadi kemenangan tersendiri. Salah satu sosok yang tidak bisa menahan kekagumannya adalah Marcelo Vieira. Legenda hidup Brazil itu hadir langsung di tribun kehormatan dan menyaksikan bagaimana Indonesia berani melawan dominasi tim Samba muda. Seusai laga, wajah Marcelo tampak serius, namun kata-kata yang keluar dari mulutnya justru penuh pujian. Marcelo mengaku tidak percaya bahwa tim sekelas Indonesia mampu mengimbangi permainan Brazil dalam banyak momen krusial. Ia bahkan menyebut bahwa beberapa kali para pemain belakang Brazil tampak gugup menghadapi pressing cepat dari pemain Indonesia. Baginya, itu bukan hal biasa menurut Marcelo. Apa yang ditunjukkan Indonesia malam itu bukan sekadar keberanian, tapi juga kecerdasan bermain. Ia menyoroti bagaimana Nova Arianto menyiapkan tim dengan struktur pertahanan yang modern dan disiplin tinggi. Bagi seorang legenda seperti Marcelo, itu adalah tanda bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju arah yang benar. Marcelo bahkan sempat menyebut bahwa salah satu ciri tim besar adalah ketika mereka mampu menahan tekanan tanpa kehilangan bentuk permainan. Hal itu, katanya, terlihat jelas pada skuad Indonesia. Meski diserang bertubi-tubi, barisan belakang Garuda Muda tetap tenang dan tidak panik. Trio bek muda Indonesia menjadi perhatian utama Marcelo malam itu. Matthew Baker, Putu Panji, dan Lucas Lee tampil seperti pemain profesional yang sudah berpengalaman di panggung internasional. Mereka tidak hanya bertahan dengan fisik, tapi juga dengan kecerdasan membaca arah bola. Marcelo mengatakan bahwa jarang sekali ia melihat pemain muda Asia memiliki kemampuan positioning sebagus itu. Ia bahkan membandingkan gaya bermain Lucas Lee dengan bek-bek muda dari akademi top Eropa. Bagi Marcelo, itu pertanda bahwa Indonesia memiliki potensi besar di masa depan. Ia juga memberikan catatan khusus pada penjaga gawang muda Indonesia, Dava. Menurutnya, Dava menunjukkan refleks luar biasa dan keberanian yang jarang dimiliki kiper muda. Beberapa kali Dava menepis tembakan jarak dekat dengan penuh ketenangan, membuat penonton di stadion berdecak kagum. Marcelo kemudian menyoroti dua momen kontroversial yang menurutnya mengubah jalannya pertandingan. Ia melihat dengan jelas pelanggaran terhadap Evandra dan Zahabi di kotak penalti Brazil. Namun, wasit memilih untuk melanjutkan permainan. Bagi Marcelo, keputusan itu sangat merugikan Indonesia. Ia menegaskan bahwa jika salah satu dari dua momen itu diberi penalti, pertandingan bisa berjalan dengan sangat berbeda. Brazil akan kehilangan momentum, dan Indonesia bisa mendapatkan energi tambahan untuk mengejar ketertinggalan. Marcelo juga menilai bahwa wasit seharusnya lebih adil dalam mengambil keputusan. Ia menyesalkan bahwa dalam laga sebesar itu, keputusan-keputusan penting justru cenderung berat sebelah. Namun, ia tetap menekankan bahwa Indonesia pantas mendapat tepuk tangan atas perjuangan luar biasa mereka. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga terlihat bangga meski hasil akhir tidak memihak Indonesia. Ia duduk di tribun bersama beberapa pejabat AFC dan FIFA, dan ekspresinya berkali-kali menunjukkan kekaguman pada permainan tim muda Indonesia. Usai pertandingan, Erick langsung memberi pernyataan yang menggema di media. Ia menyebut bahwa apa yang dilakukan Nova Arianto dan para pemainnya adalah bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang memasuki era baru. Menurut Erick, keputusan Nova memainkan formasi 3-5-2 adalah langkah berani yang jarang dilakukan pelatih Indonesia di level junior. Namun, keputusan itu justru menunjukkan kematangan taktik yang membuat Brazil kesulitan menemukan celah. Erick menyebut bahwa keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru adalah cerminan dari mental juara. Ia memuji Nova yang tidak hanya berpikir defensif, tetapi juga menyiapkan pola serangan balik cepat yang efektif. Di tengah tekanan luar biasa dari Brazil, para pemain Indonesia tetap fokus dan disiplin. Gelandang seperti Eizar Tanjung dan Nazriel Alvaro bekerja tanpa henti menutup ruang dan memutus serangan sejak lini tengah. Erick menyebut mereka sebagai mesin yang tidak pernah lelah. Evandra Florasta juga menjadi sorotan. Meski beberapa kali dilanggar keras, pemain muda ini tetap tampil ngotot dan berani menembus pertahanan Brazil. Keberaniannya disebut-sebut sebagai simbol semangat baru sepak bola Indonesia.
Ketika Zahabi Goli dan Mirza Firjatullah masuk di babak kedua, ritme permainan Indonesia berubah. Kecepatan mereka membuat lini belakang Brazil harus bekerja ekstra keras. Beberapa kali pemain Brazil bahkan terlihat frustrasi karena gagal merebut bola. Erik mengatakan bahwa momen-momen itu membuatnya merinding. Melihat anak-anak muda Indonesia bermain tanpa takut melawan pemain-pemain dengan nilai transfer miliaran rupiah, adalah hal yang sangat membanggakan. Ia menegaskan bahwa hasil akhir bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah bagaimana tim ini menunjukkan karakter, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Semua itu, menurut Erik, adalah fondasi penting menuju masa depan yang lebih besar. Nova Arianto, pelatih muda yang sempat diragukan, kini mendapat pengakuan luas. Ia berhasil membuktikan bahwa pelatih lokal juga bisa berpikir modern dan berani mengambil risiko. Erik menyebut Nova sebagai simbol kebangkitan pelatih Indonesia. Marcelo pun sependapat dengan hal itu. Ia memuji cara Nova membaca permainan Brazil dan menyesuaikan strategi di setiap babak. Menurutnya, keputusan taktis Nova untuk menutup ruang di tengah membuat para pemain Brazil harus bermain melebar dan kehilangan efektivitas. Brazil memang memenangkan laga, tapi mereka tidak pernah benar-benar merasa nyaman. Setiap kali mencoba menyerang, Indonesia selalu punya jawaban. Hal itu membuat pelatih Brazil beberapa kali tampak frustrasi di pinggir lapangan. Erik juga memuji mental para pemain yang tidak terpancing emosi meski beberapa keputusan wasit merugikan mereka. Ia menyebut bahwa kedewasaan seperti itu jarang dimiliki tim muda. Di ruang ganti usai pertandingan, suasana tidak muram. Justru para pemain saling memberi semangat dan saling menepuk bahu. Mereka tahu bahwa malam itu, meski kalah, mereka telah memenangkan sesuatu yang lebih besar. Rasa hormat para ofisial Brazil bahkan terlihat mendatangi ruang ganti Indonesia untuk memberikan pujian. Salah satu asisten pelatih Brazil dikabarkan berkata bahwa Indonesia adalah tim paling sulit yang mereka hadapi di fase grup. Media internasional pun ikut menyoroti performa Indonesia. Beberapa portal berita Eropa menulis bahwa Indonesia U17 menunjukkan perkembangan luar biasa dan bermain dengan gaya modern khas Eropa. Erik menilai hal itu sebagai pertanda bahwa kerja keras selama ini mulai terlihat hasilnya. Ia berjanji akan terus mendukung program pengembangan usia muda agar talenta-talenta seperti ini terus lahir. Marcelo menutup komentarnya dengan kalimat yang membuat banyak orang tersentuh. Ia berkata bahwa jika Indonesia terus bermain seperti ini, dunia akan segera mengenal Garuda bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai kekuatan nyata di sepak bola dunia. Pertandingan itu mungkin hanya salah satu dari sekian banyak laga di Piala Dunia U17, tapi bagi sepak bola Indonesia, malam itu adalah tonggak sejarah. Bukan karena skor, tapi karena cara mereka bertarung dengan hati dan harga diri, dan di langit Doha yang masih menyisakan sorak penonton, bendera merah putih tetap berkibar tinggi, bukan karena kemenangan angka, tapi karena kemenangan semangat yang tak bisa dihitung dengan papan skor.